Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, teman-teman semua, dalam kondisi pandemik seperti ini, ada yang perlu kita perhatikan dulu latar belakang kejadiannya ini dari dua sisi, yaitu sisi pertama bahwa kita sebagai orang muslim nggak boleh panik, karena kita tetap harus husnudon, berpikir positif. Karena pandemik yang sudah terjadi ini merupakan qadarullah, karena sudah terjadi. Dan yang kedua, kita tetap harus bersyukur diberi kesehatan dan tidak terpapar. Alhamdulillah, semoga semua sehat walafiat semuanya. Yang ketiga, tetap bersabar, bersyukur karena hidup ini adalah anugerah, berkah, rahmat, dan ridha Allah. Dan tentunya latar belakang lain yang kita perhatikan juga kita harus berpikir di dalam rangka geopolitik dan geostrategi, bahwa bisa saja yang namanya COVID ini karena yaitu konspirasi dunia. Kalau kita lihat analisis yang terjadi bahwa COVID ini sengaja diciptakan konspirasi antara negara-negara besar, bahkan mungkin ada yang fokus ingin menguasai personal. Di dunia ini ingin menguasai personal. Kalau personalnya sudah bisa dikendalikan, maka disitulah sebetulnya letak kekuatan yang akan menguasai dunia. Jadi bukan lagi negara, tapi personal. Nah, konspirasi-konspirasi bisa terjadi karena beberapa, mohon maaf ini yang terjadi antara World Bank, UNICEF, Gavi, Bill Gates, and Melinda Foundation, Rockefeller Foundation. Nah, ini bisa terjadi untuk bagaimana menguasai individu-individu. Salah satunya yaitu dengan strategi bahwa seseorang yang kena COVID itu suatu saat setelah temukan vaksinnya, maka harus divaksin. Setelah divaksin, baru disertifikasi bahwa orang ini baru boleh keluar. Nah, sertifikasi ini tidak hanya berhenti di situ, ini berpikir secara geopolitik, geostrateginya, karena kita carilah dunia seolah kamu hidup selamanya, tapi cari akhirat seolah kamu mati besok. Maka kita harus berpikir juga, kalau konspirasi itu yang terjadi, maka apa harus kita persiapkan diri kita dengan kondisi yang seperti tadi, penguasaan individu. Maka satu-satunya ya kita jangan sampai tergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Sehingga kemandirian diri kita harus dibangun, yaitu bahwa kita hidup bisa terjadi ini karena semua atas izin kehendak Allah. Namun demikian kita harus berpikir, kalau sekarang masih disebut resesi, di mana semua negara terdampak dengan resesi tadi, bisa saja berkembang untuk menjadi depresi. Kalau sama ini terjadi sampai 2 tahun ke depan, bahwa belum ditemukan vaksin dan sebagainya, maka akan terjadilah yang namanya yaitu depresi. Nah, hal ini yang akan menjadikan kita kalau tidak siap mental attitude-nya, mental spiritualnya, maka kita akan terbawa sehingga menjadikan orang putus asa atau putus harapan. Nah, ini sebagai orang muslim kita tidak boleh terjadi. Maka untuk menyikapi apa yang harus dilakukan oleh pengusaha saat bisnisnya terkena pandemik ini, pertama itu kita harus bisa melakukan SWOT analisis, yaitu di mana kelebihan kita, strength kita ada di posisi mana saat sekarang. Ya, dengan kondisi pandemik ini, kita tahu bahwa semua bisnis sekarang terdampak semuanya. Namun dampak tadi ada juga yang positif negatif, karena ada salah satu perusahaan yang saya coach itu malah justru meningkat pendapatannya. Target tahun 2020 bulan Desember sudah kecapai di bulan Juni. Bahkan di bulan Juli sudah ada kenaikan sampai 30%. Karena memang perusahaan itu bergerak dalam alat kesehatan. Itu fakta. Jadi ada juga yang naik. Dan ada juga perusahaan ataupun individu yang pendapatannya tetap. Apa itu pendapatan tetap? Yaitu ya TNI, Polri, ASN itu pendapatannya tetap. Tapi guru-guru katanya sudah uang transportnya dipotong 50% karena dari nggak ke sekolah.
Jadi berarti ada pengurangan juga. Dan ada perusahaan yang mungkin terdampak turunnya sampai dengan 10%. Bahkan ada sampai dengan 30%. Ada sampai 50%, bahkan mungkin di atas 50%. Nah, menyikapi hal seperti itu, Pak, kita lihat kekuatan kita di mana. Karena kita perhatikan, bisnis kondisi pasti turun. Maka yang paling kita perhatikan adalah apa? Ya, pertama, pasti kalau kita melihat individu, kita tabungannya ada nggak untuk survive hidup? Ya, tabungan kita ada nggak? Karena banyak sekali teman-teman yang sudah makan tabungan. Itu yang terjadi. Nah, kita bisa bertahan berapa lama? Itulah ciri-ciri seorang kita itu disebut hidup survive itu tergantung berapa banyak tabungan yang kita miliki. Nah, setelah itu kita baru melihat weakness, kelemahan kita apa sekarang ini. Mungkin dalam bisnis kita selama ini tidak terbangun dengan baik strategi bisnisnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana mencapai bisnisnya, juga strategi culture-nya. Karena culture dalam satu perusahaan yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Maka perlu kita lihat. Oh ya, kita cek, kita lihat, rupanya masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Baik itu kaitan dengan ideal target market kita, nilai tambah perusahaan yang kita miliki, sistem yang mungkin belum kita bangun, apalagi dengan kondisi sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela harus dengan digital, itu perlu kita evaluasi. Namun demikian nggak usah pesimis, pasti ada juga opportunity atau peluang yang bisa didapat. Dan tentunya ancaman yang ada, pasti ancaman ini tadi bisa dari mulai resesi bisa sampai jadi depresi. Nah, dari poin-poin yang itu perhatikan, maka kita harus survive mandiri, malah ketergantungan dari pihak lain kecuali pada Allah. Karena resesi ini bisa berubah jadi depresi tadi, yang mungkin bisa berjalan sampai 2 tahun loh, saya ulangi. Karena ini penting. Namun demikian kita harus berpikir positif juga, bahwa dengan pandemi ini ada hikmah positifnya juga. Apa contohnya ya, dengan adanya industri yang mulai berhenti semua, transportasi juga pada berhenti semua, orang nggak berjalan ke sana kemari, maka akan terjadi pabrik-pabrik nggak produksi, berarti polusinya berkurang. Jadi polusi udaranya lebih bersih. Ada laporan menyatakan bahwa ozon tertutup jadi lebih baik, panas bumi jadi berkurang, ya kan? Nah ini fakta-fakta yang akan terjadi. Sehingga ini kesempatan juga bumi memperbaiki diri. Karena apa? Bumi itu adalah, dan langit beserta isi di antara keduanya dipelihara sama Allah. Jadi ini juga perbaikan-perbaikan juga. Sehingga bumi sebetulnya secara nggak langsung dipelihara sama Allah untuk supaya terjadi restorasi. Bagaimana perbaikan tentang bumi itu sendiri. Karena alam ini sudah terjadi hiperdepresi, dengan ada jumlah orang yang banyak, dengan jumlah populasi yang demikian tinggi, dengan yang namanya pemanasan global dan sebagainya, maka dengan pandemi ada hikmah positifnya terhadap perbaikan bumi juga. Dan itu bisa juga sekaligus bisa jadi peluang kita dalam bisnis. Maka kalau boleh saya berikan tambahan penjelasan untuk bagaimana supaya kita sebagai pengusaha terkena pandemik ini, pertama kita evaluasi key performance indicator bisnis kita. Kalau tadi baru analisis, sekarang lebih detail lagi. Key performance indicator kita apa? Yang pertama masalah keuangan. Keuangan bisnis kita kayak apa? Banyak yang mungkin piutangnya atau hutangnya atau proses bisnisnya sekarang berhenti total, baru kita lihat ini. Mau nggak mau harus aspek keuangan kita jadikan prioritas pertama. Jadi pertama harus kita perhatikan yaitu evaluasi tentang masalah keuangan. Key performance indicator kita, keuangan kita kayak apa. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan kita, customer satisfaction. Kita bisa cek ulang customer satisfaction index kita gimana, karena ini aset kita ke depan. Jangan sampai dengan kondisi seperti pandemik ini, kita dengan alasan pandemik, kita tidak memuaskan pelanggan. Maka ini akan menjadi bumerang kita nanti pada saat pandemik sudah hilang. Maka perlu segera kita cek ulang tingkat kepuasan pelanggan kita hitung dengan customer satisfaction index kita. Syukur-syukur bisa dipertahankan di atas 80%. Sehingga nanti pada saat pandemik, pelanggan kita masih loyal sama diri kita. Nah, itulah hal yang paling penting di evaluasi kedua, antara keuangan dan kepuasan pelanggan. Namun demikian juga berkaitan dengan sistem.
Karena kita internal business proses kita ini kita bangun berdasarkan apa? Kalau tidak berdasarkan sistem yang dituangkan dalam standar operation prosedur, bahkan tidak ditingkatkan dengan digital, ya pasti kita mungkin berbeda. Karena sistem yang harus kita bangun pada saat masa normal dulu dengan sekarang new normal ini tentu berbeda, harus kita rubah. Karena dalam bisnis saat sekarang bukan besar yang mengalahkan kecil, tapi yang kecil yang cepat bisa mengalahkan yang besar. Memberikan pelayanan secara cepat, memberikan pelayanan itu juga secara kualitasnya terjaga dengan baik, bahkan diberikan service license garansinya dengan bagus, maka perusahaannya akan berkembang. Maka prediksi kemungkinan tahun 2030 itu yang akan menguasai dunia bukan bisnis-bisnis besar, tetapi UMKM ini. Selama UMKM ini memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk merebut itu. Dan itulah saatnya jadi pada anak-anak kita yang milenial ini untuk menguasai bidang bisnis. Karena kita tahu bahwa kalau negara berkembang itu politik masih mempengaruhi ekonomi, dia mempengaruhi bisnis. Tetapi ke depan kita sendiri mohon maaf di Indonesia suka tidak suka rela tidak rela harus swasta. Kalau contohnya Amerika itu swasta yang menguasai bisnisnya, pemerintahnya sedikit. Tapi kalau Cina karena komunis maka dia justru pemerintahnya yang menguasainya. Nah kalau kita mau tumbuh berkembang ke depan maka UMKM kita yang jumlahnya jutaan itu harus menguasai. Artinya apa? Harus berbenah diri UMKM dalam bentuk sistemnya, keuangannya, kepuasan pelanggannya, itu untuk berkembang. Sehingga tahun 2030 masih ada waktu kurang lebih 10 tahun preparation untuk bisa menguasai. Nah, kalau itu berkuasa berarti apa? Inilah ekonomi kerakyatan bisa berjalan, maka terjadi pemerataan. Kalau sekarang tidak pemerataan, bahwa keuangan kita atau kekayaan kita mungkin yang dikuasai oleh nggak lebih dari 1% penduduk Indonesia. Dari 99% kekayaan kita. Maka momentum ini dijadikan sebagai learning and grow, sebagai pembelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Tidak boleh berhenti. Tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh berkembang ini kita bisa belajar dengan kasus seperti ini, pembelajaran supaya kita dipinterin. Akhirnya kita supaya bisa jadi pemain selancar. Jadi dengan ombak gelombang makin besar, makin senang kita. Karena di situ makin dapat tantangan, makin asik. Sehingga bagaimana dalam kondisi pandemik ini kita seperti main selancar. Selancarnya kita bisa berasik kemana-mana meskipun pandemiknya cuma luar biasa. Tapi itulah meminterkan kita. Mau nggak mau dituntut untuk berpikir lebih cerdas lagi untuk mencari peluang atau menciptakan peluang. Ini harus kita pikirkan sebagai seorang pengusaha kondisi seperti ini. Nggak boleh putus asa, nggak boleh putus harapan, tapi jadikanlah untuk lebih meningkatkan skill kompetensi kita dan amanah kita. Karena bisnis akan bisa berjalan dengan baik kalau kita amanah dan kompeten. Maka saatnya kita belajarlah di sini. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mestinya pada seperti ini tetap satu pertama harus mandiri. Mandiri dan tergantung siapapun. Salah satunya untuk kehidupan diri dan keluarga kita. Karena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Menyelamatkan diri kita. Bila perlu tadi bikin di rumah yang namanya tanaman hidroponik, pelihara ikan, ya dan lain sebagainya. Bila perlu nanam padi di atas pot, itu mandiri. Artinya apa? Sebagai kita hidup wajib survive melakukannya. Namun demikian, selain itu kita juga harus mulai preparation membangun bisnis kita untuk mencari peluang dan menciptakan peluang agar nanti pada saat vaksin sudah ada dan orang sudah mulai bisa turun lagi dalam memutarkan roda ekonomi, kita nggak gagap-gagap lagi, kita sudah well prepare, persiapan kita sudah matang. Nah itu yang berkaitan dengan bagaimana kita evaluasi terhadap KPI kita dan kita menyikapinya. Nah, namun demikian kita harus berpikir ulang juga tentang bisnis strategi kita. Ya, yaitu pertama ideal target market kita berubah tidak? Pasti bisa berubah karena dengan pandemi ini ideal target market kita akan berubah. Maka perlu kita redefinisikan kembali ideal target market kita siapa. Yang kedua kita ciptakan nilai tambah. Ya, menciptakan nilai tambah lagi terutama yang berkaitan dengan digital. Karena ke depan kalau kita tidak pakai digital ya kita kelewat. Habis. Ya, menggunakan media sosial. Ya, itu merupakan satu aspek-aspek yang kita bisa manfaatkan khususnya untuk menentukan ideal target market kita.
Nah, berikutnya adalah bangun sistem. Nah, sistem perlu kita tuangkan lagi, kita cek ulang lagi. Jadi mulai kita menulis, tulis apa yang Anda kerjakan, dan kerjakan apa yang Anda tulis dilakukan. Dan juga melakukan skill inventory terhadap SDM kita. Kita bisa bikin program, yaitu retention program, untuk mereka yang skill kompetensinya bagus, mental attitude bagus, dibikin program retensi. Bagaimana dipertahankan, diajak bersama-sama membangun untuk mempersiapkan kondisi ke depan. Tetapi mohon maaf, kalau mungkin yang skill kompetensinya itu mungkin terbatas, maaf, mental attitude-nya itu tidak bisa berubah dia, maka ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita kadang-kadang terpaksa harus merumahkan karyawan. Karena mereka memang attitude-nya tidak bagus, kompetensinya tidak memiliki. Nah, untuk itu maka kita perlu melakukan satu kolaborasi. Dalam bisnis seperti sekarang ini, kita kalau mau berdiri sendiri dan sendiri masih bisa jalan, tetapi nggak bisa besar. Kecuali kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yaitu pebisnis-pebisnis yang mempunyai mental attitude yang bagus, yang amanah, dan juga kompetensi dalam bisnisnya. Maka ini dengan kolaborasi akan meningkatkan yaitu value atau meningkatkan juga akhirnya terhadap revenue atau pendapatan kita. Nah, tentunya kita perlu juga meredefinisi kita sebagai individu, sebagai diri individu kita. Nah, untuk melakukan itu maka perlu diingatkan terhadap will of life. Perlu kita tata ulang will of life kita. Yaitu yang pertama, hubungan kita dengan Allah kayak apa ini? Ya, jadi bagaimana kita itu mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Harus ditingkatkan karena hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka perlu kita evaluasi. Kalau sekarang nilai kita sama Allah itu mungkin masih 6, 5,5, 7, ya harus kita tingkatkan nilainya menjadi lebih tinggi. Minimal mungkin di angka 8, 8,5. Yang kedua, keluarga kita. Jangan sampai dengan terdampak ini keluarga kita jadi, mohon maaf, jadi amburadul. Tetap harus kita jaga keluarga kita dalam hal keharmonisannya. Kita jaga bagaimana sakinah mawaddah warahmah. Maka yang terjadi yaitu semua berantakan karena kesehatan kita jaga. Nah, setelah kesehatan kita jaga, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu, maka kita perlu tingkatkan lagi yaitu pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini akan menentukan keberhasilan kita ke depan. Kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik, meskipun uang kita banyak, maka akan terjadi makin lama makin habis. Maka pengelola keuangan yang terbaik sebetulnya harus kita underlying-kan terhadap emas. Bagaimana kita punya underlying terhadap emas. Sehingga apa? Nilai uang kita tidak pernah turun karena ada underlying-nya dalam bentuk emas dijaga ke sana. Dan yang berikutnya tetap kita harus jaga networking kita. Kesempatan ini kita menjalin silaturahim atau dengan network dengan siapa saja makin kita perbanyak. Yang tidak hanya mungkin lokal, bahkan nasional, bahkan bila perlu harus sampai ke level internasional. Karena apa? Dalam membangun bisnis ke depan adalah UMKM yang bertaraf internasional yang akan dia menguasai ekonomi. Maka kita persiapkan diri kita menuju ke sana. Nah, setelah networking kita juga tetap boleh berhenti, yaitu tetap belajar. Tetap belajar, tumbuh dan berkembang, bisa formal ataupun non-formal. Dan yang terakhir, gaya hidup kita. Justru dengan seperti ini, gaya hidup kita harus dirubah. Jangan orientasi pada konsumtif, jangan hambur-hamburan. Karena kalau banyak keinginan, itu temannya setan. Tapi kalau sudah boros, itu saudaranya setan. Jadi kita harus hati-hati mengelola kualitas hidup kita ini. Itu yang review bisnis khususnya, yaitu bagaimana sebagai seorang pengusaha yang harus dilakukan saat terkena pandemik ini. Dan yang kedua, apakah masih ada peluang untuk melanjutkan bisnis di saat pandemik seperti ini? Ini pertanyaan yang pasti jadi harapan semua orang ini. Ya,
peluang itu selalu ada. Bagaimana kemampuan kita untuk menemukan hikmah di balik musibah tadi. Bagaimana mencari serta menciptakan peluang bisnis. Mencari peluang dan menciptakan bisnis. Salah satunya kalau bisnis kita masih ada sekarang, maka Anda perlu melakukan online marketing. Ini penting sekali, yaitu menggunakan yang namanya IG Promote, FB Ads, website, YouTube, ya, dari Instagram. Paid promote itu kan banyak sekali kemungkinan untuk bisa melipat gandakan. Karena hanya dengan cara-cara online seperti inilah yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi peluang bisnis kita. Maka sekarang berjamuran orang-orang jualan online. Ya, menggunakan Google Ads, bahkan sekarang ada TikTok bisnis dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk melejitkan pemasaran kita. Ya, dengan biaya-biaya yang mungkin saja sederhana dan murah kita lakukan. Jadi kita udah tahu lingkungan sekitar kita berapa kilometer dari kita, jumlah banyak orang berapa, ya, ideal target market kita berapa. Itu masih bisa untuk melejitkan bisnis kita. Jadi kita justru nggak kemana-mana, work from home, tetapi usaha kita bisa tumbuh berkembang. Satu-satunya hal yang bisa diperhatikan untuk hal seperti ini adalah dengan yaitu cara dengan online marketing tadi. Yang kedua, bisa juga melakukan yang namanya desentralisasi usaha atau mungkin diperkecil usahanya. Contoh yang mungkin kita tahu bahwa sekarang itu mal-mal ditutup semua, ya, KFC sekian banyak ditutup, ya, semua usaha-usaha yang sifatnya franchise yang tertutup karena mall-nya juga tutup. Ada terobosan yang saya lihat cukup bagus yang bisa jadikan satu referensi mencangking atau ngecilkan usahanya yang sifatnya langsung ke customer, yaitu Pizza Hut. Pizza Hut itu sampai dengan motor membawa yang namanya pizza, ya, yang 100.000 terdiri dari 4 box gitu, yang 25 ribuan pakai motor, ya, berhenti di puncak, berhenti di mana. Nah, itu adalah bagaimana ringkas atau menjabarkan kita punya usaha supaya kecil-kecil tadi. Ada suatu restoran ayam penyet yang dia itu karena ditutup, tadinya itu yang hadir sehari bisa 800-100 orang makan di sana, maka dia apa? Rubah dengan bikin gerobak. Bikin gerobak dipercel-percel di beberapa tempat yang orang belinya bisa dengan cara yaitu home delivery atau bisa juga dengan yang namanya drive thru, orang tinggal beli bungkus bawa pulang. Nah, ini juga salah satu upaya peluang-peluang menciptakan dalam kondisi pandemi ini. Jadi tidak terbatas dengan besar. Apalagi yang saat sekarang ini ada second wave, Bogor kita ini sudah merah semua gitu ya. Nah, Jakarta tambah lagi gitu ya. Nah, sehingga dengan kondisi ini kita harus bisa mencari peluang dan menciptakan peluang bagaimana tetap bisnisnya tumbuh dan berkembang. Itu hal yang perlu kita perhatikan di poin yang nomor 2, yaitu bagaimana apakah kita masih bisa melejitkan bisnis saat pandemi ini. Jadi masih bisa, tinggal cari peluang dan mencari peluangnya. Dan bisa dikembangkan juga sebetulnya dengan kondisi seperti ini, yaitu mengembangkan, memanfaatkan kondisi restorasi bumi tadi. Bumi tadi kan recovery, di mana polusi berkurang, di mana air jadi bertambah bersih, ya kan? Laut tidak banyak gelombang karena kapalnya banyak berhenti, ya, tidak macet, ya kan? Nah, apa yang kita manfaatkan kondisi seperti itu? Perlu kita tingkatkan apa yang seperti itu kita jadikan sebagai opportunity. Jadi kalau kita belajar dari Greenpeace, itu ada ego sama eko. Kita kadang-kadang untuk bumi itu memaksakan ego kita saja. Hutan ditebang dan sebagainya, akhirnya banjir bandang. Hari ini juga ada dengar teman-teman dari BNN Sukabumi, ya, terjadi banjir bandang di Cicurug sana. Itu karena apa? Karena kesalahan kita karena ego kita. Maka kesempatan kita berperan di dalam diri kita, di dalam tadabur alam, bagaimana kita menciptakan edukasi yang tetap terhadap kelestarian lingkungan, ya, kelestarian alam dan lingkungan hidup. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya kata besok itu kiamat, hari ini pun kamu boleh nanam kurma. Maka saatnya kita bisa melakukan juga peluang edukasi yang berkaitan dengan
kelestarian alam dan juga lingkungan hidup. Contoh, kita ajak dengan kondisi seperti ini, keluarga kita, diawali keluarga kita dulu. Ayo kita nanam apa? Cari bibit alpukat, tanam bibit alpukat. Tanam duren, kita nanam ben, gitu ya. Nah, ini ada sesuatu hal yang bisa kita harapkan ke depan. Selain untuk edukasi bisa kita sampaikan pada orang-orang, kedua kita juga ikut berperan di dalam melestarikan alam dan juga lingkungan hidup. Dan ini menghasilkan sangat benar. Dan itu saya lakukan gitu. Saya nanam duren, nanam alpukat, saya upayakan nanam serai. Nah, itu adalah upaya kita ke depan bagaimana kita tetap bisa survive. Dengan alam seperti ini kita ikut berperan, andil. Jadi tidak hanya dengan sesama manusia kita berdakwah, tapi dengan alam pun kita ikut berbuat baik. Dan ini bisa jadikan edukasi untuk teman-teman juga. Bagaimana sih proses perkebunan yang baik, ya, bagaimana nanam kopi ini saya lakukan. Bagaimana proses pasca panennya. Dan bagaimana pasca panen tadi dilanjutkan sampai ke jadi secangkir kopi, ya, dalam bentuk kafenya. Itu adalah upaya edukasi. Jadi melakukan upaya kita untuk tumbuh berkembang bersama alam dan lingkungan yang lestari. Sehingga itu menjaga kesehatan kita. Itu berperan juga kita di dalam menciptakan yaitu udara yang bersih, lingkungan hidup yang sehat. Bahkan tadi paru-paru dunia kita akan meningkat. Kalau sekarang masing-masing kita nanam 10 pohon aja, udah berapa banyak ini? Itu peluang kita juga, selain kita long term kita dapat yang namanya pendapatan dari hasil tanaman kita juga ikut melestarikan alam. Ini peluang kita. Bahwa kita disadarkan dengan ada pandemik ini, bahwa alam kita ini memang perlu adanya restorasi. Dan itu tanggung jawab kita bersama sebagai penduduk bumi. Kecuali kita penduduk bulan. Ini maka kita harus kita lakukan. Itu sebagai opportunity yang perlu kita lakukan. Nah, yang ketiga, apakah ada peluang bisnis baru yang bisa dipilih di saat ini? Apabila ada, bagaimana memulai bisnis di saat krisis seperti ini sekarang ini, terutama untuk para pemula. Nah, ini. Pemula boleh. Kalau Anda belum punya kompetensi apapun, satu syarat saja sederhana yang anak masih berjalan, yaitu sebagai samsaro. Jadi makelar sajalah kalau pemula masih belum bisa bangun bisnis. Kalau mau bangun bisnis boleh, nggak ada yang larang, silakan. Tetapi Anda apa sudah punya kompetensi seperti itu. Karena untuk membangun bisnis ini ada beberapa syarat yang harus Anda lakukan. Ya, pertama Anda harus nyadari bahwa bisnis itu harus dipilih dulu. Pertama, ada 7 syarat pertama bisnis yang harus dijalankan. Yang pertama, low investment, cari investasi yang rendah. Kedua, small risk, cari juga resikonya yang kecil. Yang ketiga, high profitability, cari untungnya yang besar. Yang keempat, buat bisnis ini tetap growth, tetap tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, sustainable, berkelanjutan jangka panjang. Nggak ada kompromi. Sebab kalau enggak, umur bisnis kita umur jagung. Wartel udah nggak ada, warnet sekarang udah mulai hilang. Ya, yang pasti berubah. Tatanan berubah. Dan tentunya kalau kita mau belajar ke sana, jangan melupakan surat Al-A'la 14-15, surat Al-Munafikun 10, surat Al-Jum'ah 10. Yang isinya artinya, sungguh beruntunglah bagi orang yang mensucikan dirinya, lalu mengingat Tuhannya, lalu sholat. Setelah sholat bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan keluarkan sebagian rezeki sebelum ajal menjemput. Infak, zakat, dan sedekahnya tetap dijalankan. Dan tentunya yang ketujuh syaratnya yaitu bisnis yang diridhoi sama Allah. Bisnis diridhoi sama Allah itu kayak apa sih? Karena apa? Mungkin bisnis saya itu sama Allah diridhoi untuk saya, tapi belum tentu diridhoi untuk teman-teman sekalian. Jadi maksud saya yang diridhoi itu Anda harus istikharah. Tanya sama Allah yang punya kehidupan, yang menjamin kehidupan ini. Ya, kan Allah lebih dekat dari urat lahir nadi kita. Kita bisa tanya sama Allah, mana yang terbaik bisnis untuk kita. Jadi jangan berdasarkan ego. Tetapi tanya sama yang maha menguasai rezeki, maha kuasa, maha pengasih penyayang. Apa yang pas buat bisnis saya. Tapi kriteria tentukan dulu. Saya punya pilihan A, B, C, D. Mana yang dipilih ya tanya sama Allah yang terbaik. Ya kan? Itu yang sering saya lakukan seperti itu. Ya Allah, seumpama ada bisnis ini baik buat saya, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Engkau, maka anugerahkan padaku.
Kalau enggak, kiranya engkau berganti yang lebih baik. Nah, itu langsung dijawab sama diganti yang lebih baik, oh nggak cocok itu, diganti yang lebih baik. Maka ini penting untuk kita di dalam kondisi seperti ini, untuk pilihan kita mau bertahan atau juga mau menutup bisnis kita, ya jangan dulu. Itu akal kita mau bertahan nutup bisnis kita. Tapi yang terpenting bagaimana tanya pada Allah. Karena dia tempat bergantung kita, bergantung segala sesuatu, Allahus Somad. Maka itulah yang harus kita upayakan untuk menuju ke sana. Maka itu mungkin yang perlu saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Namun bagi pemula saya ingatkan lagi bahwa kalau konsep Jepang ada konsep ikigai. Bahwa Anda harus memilih bisnis itu juga harus menguasainya. Jangan sampai nggak menguasainya. Ya, harus menguasainya. Yang kedua, Anda juga harus mencintainya. Kalau Anda nggak mencintai bisnis itu, ya Anda nanti yang terjadi depresi, stres. Ya, jadi pertama menguasainya, kedua mencintainya, yang ketiga cari bisnis yang manfaat banyak orang. Karena ini akan menjamin sustainability kita, berkelanjutan kita jangka panjang. Itu yang menjamin, ya harus dibayar. Kalau 3 ini saja tidak dipenuhi, salah satu nggak dipenuhi dari 4, salah satu nggak dipenuhi, bisnisnya nggak jalan. Contohnya, Anda mencintai, bisnisnya manfaat banyak orang, dibayar, tapi Anda nggak menguasai, maka bisnisnya diambil orang lain yang menguasai. Atau Anda menguasai, dibayar, bisnisnya ada untungnya, manfaat banyak orang, tapi Anda nggak mencintai, Anda under pressure, stres. Ya kan? Atau Anda mencintai, menguasai, dan dibayar, tapi nggak manfaat banyak orang, jagung. Nah, maka 4 ini harus dipenuhi. Bahkan kita ya harus berpikir juga ada yang kelima syarat ini yang harus dipenuhi, yaitu jangan ngutang, apalagi pakai riba. Ya, bagaimana bisnis kita tanpa utang dan tanpa riba. Maka ini akan menjadikan bisnis kita jadi barokah. Itu menguasai, mencintai, iya, manfaat banyak orang aja dibayar dan tanpa utang, tanpa riba. Bisnis kita melejit. Wah, luar biasa ini bisa begitu kita. Nah, memang nggak mudah untuk menuju ke sana. Anda harus bisa melepas kemelekatan. Ya, jadi mohon maaf kondisi seperti ini saat sekarang itu properti segala macam udah pada turun, itu mobil-mobil harga udah pada turun, ya kan? Jauh turunnya, mungkin sampai 20-30%. Bisa terjadi 6 bulan kemudian turunnya jadi 50%. Baik properti maupun yang lain. Tapi Anda jangan seken, Anda harus perhitungan. Ya, jangan karena wah ini mobil gue pertahanin kali rumah saya, nggak perlu. Kalau memang momentumnya harus Anda lepas, lepaslah. Gitu. Tapi tetap dijaga keseimbangan 8 wheel of life-nya tadi. Jadi Anda dalam kondisi sekarang ini, ya mohon maaf, jangan investasi yang sifatnya tidak liquid. Kecuali Anda banyak uang, kesempatan investasi, beli rumah, beli opo, beli ruko, silakan. Kalau itu duitnya nganggur dan bukan ngutang, silakan kesempatan untuk membeli. Itu. Tetapi kalau tidak punya uang banyak, ya hati-hati. Investasi yang untuk modal, capital expenditure. Jadi modal untuk bisnis, nah itu boleh. Beri peralatan, beri yang untuk jualan boleh, silakan. Sehingga apa? Diharapkan itu return on investment ada. Sehingga terjadi satu balik modalnya terjadi. Tetapi kalau Anda memang lagi punya banyak uang nganggur, boleh saatnya beli-beli. Itu. Karena apa? Bisa terjadi suatu saat itu begitu normal harganya jadi udah 2 kali, 3, 4 kali lipat gitu. Ya tinggal pilihan kita di posisi di mana ini. Kalau kita lagi sorted untuk tetap bisa survive hidup, ya bagaimana aset-aset yang kita miliki kalau mau kita diliquid boleh, tetapi untuk meningkatkan, bukan untuk dimakan ya, tapi untuk bagaimana kita mengembangkan bisnis, untuk sebagai modal usaha kita. Itu monggo silakan. Dan tadi saya ingatkan lagi, kalau Anda punya uang, saat Anda punya tabungan harus hati-hati dalam mengelolanya. Ya, jadi betul-betul harus hati-hati. Karena apa? Sekarang itu bukan hanya bank yang tidak mau membiayai, para investor pun lebih hati-hati
untuk bisa bekerja sama untuk membiayai. Maka kalau Anda punya uang boleh juga di-underlying dengan emas atau disimpan dalam bentuk tabungan emas. Mungkin itu gambaran saya yang kurang lebih sudah hampir 30 menit ini, lewat bahkan, sebagai evaluasi lah bagaimana kita berbisnis ke depan dan langkah-langkah apa. Dan yang paling penting saya ingatkan yaitu poin mental spiritual kita. Dalam kondisi pandemik ini Anda harus melakukan 3 hal utama sebagai individu. Ya, yang pertama saya akan mulai berhenti melakukan apa yang sifatnya negatif selama ini tolong dihentikan. Anda sendiri yang tahu Anda menjawabnya. Yang kedua, saya akan mulai melakukan apa yang baik menurut Anda untuk ke depan yang harus dimulai, mulailah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, saya akan terus melakukan, yaitu melakukan sesuatu yang sudah baik untuk diteruskan. Maka itu sebagai satu penutup dari saya sebelum nanti kalau kita mau ada diskusi, tanya jawab, mangga silakan. Tapi 3 hal ini saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mulai berhenti melakukan, hari ini saya akan mulai melakukan, dan hari ini saya akan mulai terus melakukan. Apa yang sudah baik, lanjutkanlah. Saya kira itu dari saya mungkin. Salam buat teman-teman, salam sehat, ya sukses, bahagia selalu dalam rahmat dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.